Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Audrey Nova Junior, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan jaringan syaraf tiruan metode backpropagation untuk prediksi curah hujan berbasis website. Nah, pertama-tama kita harus tahu jaringan syaraf tiruan itu apa. Jaringan syaraf tiruan ini cara kerjanya mirip seperti jaringan syaraf biologis. Ini adalah AI atau kecerdasan buatan. Cara kerjanya seperti jaringan syaraf biologis atau otak manusia, di mana pada otak manusia itu terdapat banyak neuron-neuron yang saling terhubung. Kemudian neuron-neuron tersebut akan bekerja sama untuk menentukan atau memutuskan suatu output. Jaringan syaraf tiruan tersebut meniru cara kerjanya, di mana pada jaringan syaraf tiruan ini terdapat dua proses, yaitu feed forward dan back propagation. Pada yang feed forward, prosesnya dari input ke neuron, lalu output, stop sampai di output, itu namanya feed forward. Sedangkan pada back propagation, dari output tersebut nanti akan dihitung errornya. Kemudian jika errornya masih besar atau di luar dari batas toleransi, maka akan dievaluasi. Maka pada output tersebut, berdasarkan output tersebut, bobot tersebut akan di-upgrade sehingga akan menghasilkan output yang kita ingin, seperti yang kita inginkan. Latar belakang. Informasi curah hujan bulanan sangat diperlukan dalam perencanaan irigasi dan bangunan air, perencanaan infrastruktur, pertanian, transportasi, dan juga telekomunikasi. Dengan adanya perbedaan sifat curah hujan bulanan setiap tahunnya, kita tidak dapat memprediksi sifat curah hujan yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Back propagation adalah salah satu metode dalam jaringan syaraf tiruan atau bisa disingkat JST yang digunakan untuk prediksi. Jaringan syaraf tiruan JST merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang meniru cara kerja otak manusia. JST mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk prediksi curah hujan. Jadi ini adalah hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian tersebut, yaitu untuk memprediksi pola curah hujan pada daerah tertentu menggunakan JST backpropagation. Tujuannya adalah untuk memprediksi pola curah hujan bulanan dengan menggunakan sistem jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation berbasis website. Kemudian manfaat yang kita dapat ketika mendapatkan hasil dari penelitian ini adalah dengan mengetahui pola curah hujan atau prediksi pola curah hujan, perencanaan irigasi dan bangunan air, perencanaan infrastruktur, pertanian, transportasi, dan juga telekomunikasi dapat dirancang dengan matang. Karena memang ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilakukan atau akan terhalang jika pola curah hujannya itu sangat tinggi. Solusi yang ditawarkan pada penelitian ini untuk memprediksi pola curah hujan, maka digunakan jaringan syaraf tiruan atau JST dengan metode backpropagation. JST akan memprediksi pola curah hujan berdasarkan data curah hujan dari tahun 1994 hingga 2015. Website digunakan sebagai antarmuka dengan bantuan pengolahan data dengan menentukan nilai pembuatan diolah secara langsung. Jadi solusi yang ditawarkan ini menggunakan JST, di mana pada JST tersebut mengambil input data pola curah hujan dari tahun 1994 hingga 2015. Lanjut. Jaringan syaraf yang digunakan itu adalah JST backpropagation, menggunakan 3 neuron variable input data curah hujan bulanan selama 3 tahun dengan pembuatan menggunakan lapisan tersembunyi atau neuron layer hidden dan 1 lapisan keluar atau neuron output. Ini maksud dari selama 3 tahun. Tadi saya bilang data inputnya itu dari 1994 hingga 2015. Nah, maksud dari 3 tahun tersebut itu nanti akan dibagi 3 tahun 3 tahun. Jadi misalnya dari 1994 itu jadi input, 95 jadi input, dan 96 itu jadi input. Nah, nanti data targetnya itu adalah
97, begitu juga seterusnya dari 97, 98, 99, data targetnya itu 2000. Lanjut. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh dari jaringan saraf tiruan backpropagation. Tabel pertama adalah hasil prediksi curah hujan bulanan dengan tahun target 2017. Di sini ada learning rate dan epoch. Learning rate ini dan epoch ini akan mempengaruhi bobot. Nanti nilai-nilai dari learning rate dan epoch ini yang akan mempengaruhi seberapa besar bobot tersebut akan di-upgrade. Learning rate besar 0,01, epoch ini bisa kita bilang pengulangan. Semakin besar epoch maka akan semakin besar bobot yang akan di-upgrade. Epochnya tadi 1000. Nah, di sini ada data outputnya dalam bentuk milimeter. Bisa dilihat dari bulan Januari hingga Desember, dan juga klasifikasi ini bisa, ini adalah jika 96,39 ini maka curah hujannya dalam golongan normal, yang BN ini bawah normal dan AN ini adalah atas normal, dan didapat errornya sebesar 0,008 dengan learning rate 0,04, equals ke 1500 didapatkan 0,101, lebih besar dari yang ini. Kemudian learning rate 0,06 equals ke 2000 dihasilkan error yang mirip seperti yang ini, 0,1 dan equals 1000. Error yang 0,008, learning rate 0,09 equals ke 4000, errornya 0,094. Kemudian, nah ini adalah output yang paling bagus dari hasil JST tersebut. Errornya cuma 0,05 dengan learning rate-nya 2,1 dan epoch ke 2000. Jadi ketika menggunakan learning rate sebesar 0,1 dan epoch-nya diatur 2000, maka akan dihasilkan error yang paling kecil pada pola curah hujan pada penelitian ini, yaitu adalah 0,005 errornya. Nah, error ini didapatkan dari perbandingan dari data target, yaitu adalah target curah hujan bulanan tahun 2017. Lanjut pembahasan. Nah, di sini terdapat flowchart dari start hingga implementasi, dari awal hingga implementasi. Pertama-tama kita tentukan dulu inputan data latih dan data ujinya, dimana tadi data latihnya itu dari tahun 1994 hingga 2015 dan data ujinya itu ada nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian setelah menentukan input data latih dan data uji, kita mengatur nilai parameter threshold, epoch, dan learning rate. Nah, pada penelitian ini JST-nya itu menggunakan fungsi aktivasi threshold, makanya di sini kita mengatur nilai parameter threshold juga. Kemudian setelah kita mengatur parameter-parameter tersebut, kita lakukan normalisasi data. Normalisasi data ini dilakukan agar data latih dan uji tersebut sesuai dengan fungsi aktivasi, sehingga saat dilakukan pelatihan atau pengujian tidak mengalami kegagalan. Setelah itu kita inisialisasikan bobot secara acak oleh sistem terhadap data latih dan data uji. Setelah itu kita jalankan ke fase maju atau kita sebut feed forward seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dari input ke neuron terus output. Nah, setelah dapat outputnya maka akan kita cari errornya. Jika errornya masih besar maka akan dilakukan backpropagation atau pengupgradean bobot. Setelah sesuai akan muncul hasil, kemudian hasil tersebut akan diimplementasikan di website. Nah, ini adalah desain jaringan saraf tiruan backpropagation atau arsitekturnya. Dimana kalau kita lihat di sini ada input layer, hidden layer, dan output layer. Input layernya ada 3. Dimana kalau kita lihat setiap layer ini
ada bobotnya, ini W100, W101, dan seterusnya. Ini adalah bobot. Jadi bobotnya ini sama dengan banyaknya neuron pada hidden layer. Karena di sini hidden layer ada 3 neuron, maka bobot pada setiap input itu ada 3. Kalau misalnya ada 5 di sini, 5 bulatan atau 5 neuron, maka bobot di sini adalah 5. Nah, output dari hidden layer tersebut dihasilkan dari XI ini dikali dengan bobot-bobotnya. Jumlah dari perkalian input dengan bobotnya. Kemudian di sini ada output, dimana kita lihat output tersebut juga dihasilkan dari output hidden layer dikali dengan bobot dari hidden layer tersebut, maka nanti hasilnya adalah output. Nah, proses dari input ke output ini tersebut dengan feed forward. Di sini kalau kita lihat ada bias. Bias ini fungsinya jika X1, X2, dan X3 ini inputnya adalah 0, karena tadi output Z1 ini sama dengan jumlah dari perkalian input dengan bobot, maka kalau jika X1, X2, X3 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0 atau tidak ada maknanya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita perlukan bias. Biasanya bias itu nilainya 1. Dan pada penelitian ini biasa kita gunakan nilai 1 juga. Jadi jika inputnya itu X1, X2, X3 sama dengan 0, maka output di hidden layernya itu akan sesuai dengan nilai pada bias. Begitu juga pada yang output ini. Nah, pada JST ini terdapat fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu untuk menentukan outputnya juga. Sudah sampai output, nanti kita akan bandingkan dengan data target. Data target ketika didapat errornya besar, maka nanti akan diolah lagi, maka bobot-bobot sini akan di-upgrade sesuai dengan error yang didapatkan. Lanjut, ini adalah data latihnya dari tahun 1994 hingga 2015, di mana ini dibagi-bagi 3 tahun 3 tahun, 1994, 1995, dan 1996 ini sebagai inputnya. Kemudian data targetnya 1997 atau tahun setelah 3 tahun tersebut. Jadi ini akan dijadikan sebagai data latih atau pembelajaran untuk JST. Kemudian ini ada data ujinya. Ini untuk menguji sistem JST tersebut, di mana di sini ada 3 tahun, 4 tahun, 2013, 2014, 2015, 2016. Di mana di sini diketahui curah hujan per bulanannya dari Januari hingga Desember dalam satuan milimeter. Setelah itu data input dan output terlebih dahulu dinormalisasikan dengan nilai di antara 0 dan 1, kemudian dengan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Jaringan mempelajari pola data yang menghasilkan output mendekati nilai target. Jadi setelah ditentukan data latih dan data uji dinormalisasikan. Seperti yang ini tadi. Tentukan data input, mengatur nilai parameter, kemudian normalisasikan. Normalisasinya itu adalah menormalisasikan dengan nilai antara 0 dan 1. Lanjut, kemudian ada data target. Data target adalah data jumlah curah hujan setiap bulan. Data-data curah hujan tersebut dirata-ratakan untuk mencari nilai sifat hujan dengan cara membandingkan antara jumlah hujan yang terjadi selama 1 bulan dengan nilai rata-rata atau normal dari bulan tersebut di suatu tempat. Setelah diperoleh nilai sifat hujan dalam satuan persen, maka data sifat hujan tersebut dikelompokkan dalam 3 kriteria sifat hujan, di antara lain yang pertama itu ada atas normal, disingkat AN. Di sini AN, ini AN berarti atas normal. Itu artinya jika nilai perbandingannya di atas 115% dari rata-rata hujan. Kemudian ada normal, jika nilai perbandingannya di antara 85% hingga 115% dari rata-rata hujan. Dan bawah normal, disingkat BN, jika nilai perbandingannya di bawah 85% dari rata-rata hujan.
Kemudian pembelajaran inilah hal yang saya dapatkan dari mempelajari jurnal ini. Jaringan sistem syaraf tiruan dapat dilakukan dengan pada website menggunakan metode waterfall, yaitu metode yang menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan penggunaan, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, pemodelan, modeling, konstruksi, construction, serta penyerahan ke sistem para pengguna, deployment, yang diakhiri dengan dudukan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Jadi hal baru yang saya dapatkan dari mempelajari jurnal ini adalah website menggunakan metode waterfall. Metode waterfall pada penelitian kali ini digunakan untuk mengimplementasikan jaringan syaraf tiruan pada website. Kemudian pengembangan. Dengan jaringan syaraf tiruan backpropagation, kita dapat memprediksi pula curah hujan di suatu daerah beserta dengan klasifikasinya, yaitu yang tadi atas normal, normal, dan bawah normal dengan cukup akurat. Ya, tadi dapat kita lihat R-nya yang paling bagus cuma 0,005 dan penelitian ini masih dapat dikembangkan bagaimana dampak dari curah hujan tersebut, apakah berpotensi untuk menimbulkan banjir atau longsor. Maksudnya kita sudah dapat memprediksi pola curah hujan baik dari satuan milimeter dan klasifikasinya tadi atas normal, normal, dan bawah normal. Nah, dari data tersebut kita masih dapat mengembangkannya, apakah dari data tersebut akan berpotensi menimbulkan banjir atau bencana longsor pada suatu daerah. Lanjut, kesimpulan prediksi curah hujan bulanan menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation berbasis website berhasil dibangun. Jaringan syaraf tiruan backpropagation dapat mengenali pola dan mampu memprediksi curah hujan bulanan berdasarkan pembelajaran data-data sebelumnya sehingga dapat memprediksi tahun selanjutnya. Adapun akurasi MSE terkecil yang didapat pada pengujian parameter ini yaitu 0,05, terdapat pada learning rate 0,1 dengan import ke 2000, dan juga pengujian berdasarkan dari klasifikasi kriteria sifat hujan dan pada prediksi curah hujan bulanan ini. Dari semua pengujian parameter yang dilakukan memiliki hasil prediksi yang sama, yaitu 12 bulan terdapat 9 bulan yang sesuai dengan target dan 3 bulan tidak sesuai dengan target curah hujan bulanan tahun 2017, sehingga kebanyakan sistem dapat didapatkan dari pengujian tersebut adalah 91,67%. Jadi itu adalah kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian tersebut, yaitu untuk memprediksi curah hujan, maka untuk mendapatkan output yang paling sesuai itu mengatur learning rate-nya sebesar 0,1 dan importnya itu 2000. Sebenarnya booster learning rate dan import yang tadi itu errornya tidak besar, cuma yang paling bagus adalah menggunakan yang ini 0,1 dan import 2000. Dan ini adalah data pustaka sumber-sumber yang saya gunakan. Ini adalah link untuk ke jurnalnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Audrey Novel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.